daun salam dina nampan, yang jawab salam hidupnya mapan. Daun salam jadi cemilan, yang jawab salam bebas cicilan. Daun salam di atas rantang, yang jawab salam bebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Ini tarik amin. Anu aminan tarik gede sorak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la manluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, insyaallah Allah muliakan Bapak Kapolres Abes Kota Bandung atau yang mewakilinya. Yang saya hormati seluruh jajaran keluarga besar Kapolresta Kota Bandung. Semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengatur waktu, pembawa acara, terima kasih. Juga Al-Ustaz Kori kita. Kalau di TPI dulu ada Jin dan Jun. Saya Jun, beliau Pak Kasubah juga izin. Semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang masih main HP mudah-mudahan punya kuota. Kemarin di Cirebon lagi ngaji, main HP mati, habis baterai ya, HP-nya yang mati. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, semoga kita dengan acara ini diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini, hari ke-30, hari terakhir di bulan Rajab, kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi. 30 atau 29? 29, berarti besok ya. Kita bisa berkumpul, bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita ini Allah turunkan hidayah, Allah turunkan pertolongan, Allah muliakan kita, dan kita doakan Polrestabes, khususnya umumnya Polri, kita semua semakin mencintai masyarakat Indonesia dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Shalawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabiin, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, tatkala Allah perintahkan saum, Allah perintahkan saum melalui pelantaran. Tatkala Allah perintahkan haji dan umroh, Allah perintahkan haji dan umroh melalui pelantaran. Tatkala Allah perintahkan ibadah-ibadah lain, sedekah, zakat, infak, Allah perintahkan melalui pelantaran, melalui firman-Nya, melalui utusannya yaitu Jibril alaihissalam. Namun tatkala Allah memerintahkan sholat, Allah langsung mengundang Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Ini istimewanya sholat. Kalau haji
ketika saum Allah perintahkan melalui pelantara malaikat Jibril. Sementara sholat Allah yang langsung mengundang Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, dari 124.000 Nabi, dari 314 Nabi dan Rasul, dari 25 Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui, hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merasakan jumpa, yang merasakan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa hanya bergelar kalimullah, orang yang pernah berdialog dengan Allah. Berdialog itu belum tentu ketemu. Adik-adikku yang ditugaskan jauh, ingat sama orang tua, atau bapak-bapak yang sudah punya istri ditugaskan jauh, ingat sama istri tercinta, anak tercinta. Ia ambil telepon, kemudian ia nelpon ke anaknya, nelpon ke istrinya, terdengar suaranya, itu hanya berbicara, tidak berjumpa. Sementara Rasulullah bukan hanya berbicara, tapi langsung berjumpa dengan Allah. Inilah hebatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menerima perintah sholat yang 5 waktu. Dalam hadis Bukhari, pertama kali Allah memerintahkan itu 50 waktu. Kemudian pulang dari Mi'raj, ketemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Kata Nabi Musa, "Ya Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu?" Kata Rasulullah, "Sholat 50 waktu." Kata Nabi Musa, "Umatmu saya kira tidak akan mampu. Umatku saja yang gede-gede tidak mampu." Umat-umat terdahulu itu Pak, Masya Allah, gede-gede, besar-besar. Apalagi umatnya Nabi Hud. Dulu umat Nabi Hud ada dari kalangan raksasa. Itu kalau di laut, dalamnya laut hanya sampai lutut. Kepalanya, penemuan ahli saat ini, ada yang sebesar kubah. Yang hebat, satu malam bisa melahirkan 1000 anak. Didatangi oleh Nabi Hud, diajak untuk beribadah kepada Allah, ia nolak. Nabi Hud berdoa semoga raksasa-raksasa ini dimandulkan. Maka mandullah mereka, kemudian terjadi kekeringan dan binasalah mereka. Umat-umat Nabi sebelum kita itu besar-besar, usianya panjang-panjang. Nabi Nuh usianya alpasana ila khamsina, 1000 tahun kecuali 50. Berarti Nabi Nuh usianya 950 tahun. Sementara umat Muhammad sesuai dengan usia Rasul itu usianya hanya 63 tahun. Jadi kalau yang hari ini usianya sudah 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, sehari lagi meninggal. Kalau usia Nabi 63 tahun. Kata Nabi Musa, nggak ada ya? 58. Ya. Ini masih luar biasa, muda-muda semua. Insya Allah bisa lebih dari 60 tahun. Ustadz baru 52, masih muda. Itu usia, kalau perasaan 25. 52, perasaan 25. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Nabi Musa, "Ya Rasulullah, tidak mungkin umatmu bisa melaksanakan sholat 50 waktu. Kalau 50 waktu itu sehari semalam 24 jam, berarti setiap setengah jam kita sholat. Sementara 5 waktu saja banyak yang beralasan." Akhirnya Rasulullah bolak-balik menghadap Allah, dan dari 50 waktu berubah menjadi 5 waktu. Betapa pentingnya sholat dalam hidup kita, dan betapa hebatnya sholat kaitannya dengan kesuksesan kita. Sampai perintah sholat Allah langsung mengundang Rasulullah. Diabadikan dalam Quran surah Al-Isra ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Masjidil Haram berada di kota Mekah, Masjidil Aqsa berada di Palestina. Jarak dari Mekah ke Palestina saat itu perlu waktu perjalanan 1 bulan 3 minggu. Karena waktu itu belum ada mobil, belum ada motor, belum ada kapal, belum ada kereta. Kendaraan waktu itu unta, bigol, kuda. Maka perlu ditempuh perjalanan 1 bulan 3 minggu. Rasul tidak perlu berminggu-minggu, lailah, hanya dalam 1 malam saja. Kenapa hal ini terjadi? Karena Rasul diperjalankan oleh Allah. Saat itu belum ada CRP, Homo CRP. Saat itu belum ada Innova, Homo Nopi. Ada Bu Nopi ya di atas? Bu Erni ada Bu Erni? Pak Asep ada Pak Asep? Agus ada? Pak Handoyo ada? Ada. Itu nama dulu semuanya. Nama zaman dulu ini. Maaf. Mudah-mudahan panjang usia semuanya. Amin ya Rabbal. Kalau nama sekarang berdasarkan bulan Pak. Lahir Januari, Januari. Lahir Februari, Febrian. Lahir Mei, Mei. Lahir Desember, Desi. Ada yang berdasarkan nama orang tua. Bapakna Abbas, Inungna Koko. Basko. Zimi itu nama Jeep. Nama Jeep. Jeep itu mobil paling legendaris antik. Dari mulai ada Rubicon sampai hari ini modelnya gitu-gitu aja, tapi harganya ampun luar biasa. Maka Pak Kasubag ini berharga luar biasa. Ini bukan berdasarkan bulan ya, baik. Dari Mekah ke Palestina perlu waktu 1 bulan 3 minggu. Rasul tidak perlu berbulan-bulan, lailah, karena diperjalankan oleh Allah. Belum Mi'raj. Mi'raj itu dari Baitul Muqaddas ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Menurut para ahli falak dan astronomi, matahari itu berada di langit keempat. Dan seorang ahli fisika belum lama meninggal, beliau pernah mengukur jarak dari bumi ke matahari itu 150 juta tahun 150 juta kilometer. Percaya nggak Pak? Percaya nggak? Mending percaya daripada dititah ngukur. Ya. Jauh sekali, 150 juta kilometer. Bisa dibayangkan kalau kita pakai rapiah diukur sama rolling dari bumi ke matahari. Rasul tidak perlu menempuh beratus-ratus kilometer dalam ratusan tahun. Dari langit keempat berlanjut sampai langit ketujuh, ke Rob, ke Mustawa, Sidratul Muntaha, alam malakut, alam jabarut. Sampai di alam Jabarut, Jibril minta izin, ya Rasulullah, izin saya tidak bisa menemanimu karena kalau saya masuk ke alam ilahut hancur tubuh saya saking malunya kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul masuk sendiri ke alam ilahut, disambut sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Perjalanan luar biasa, perjalanan yang kadang-kadang di luar nalar, ditempuh hanya dalam 1 malam. Kenapa terjadi? Karena Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya sholat. Perintahnya tanpa pelanggaran. Ada seorang Polri bertugas di Polsek, dapat perintah dari Kapolri. Kalau perintah itu biasa-biasa saja, maka ia perintahkan melalui surat tugas. Tapi kalau perintah itu luar biasa, atau seorang Polri yang ada di Kapolsek tadi punya prestasi luar biasa, maka tidak melalui pelantara, langsung dipanggil oleh Pak Kapolri atau langsung dipanggil oleh Presiden. Ini menandakan pentingnya sebuah perintah. Allah langsung memanggil Rasulullah. Kenapa? Sholat itu luar biasa Pak. Maka kalau Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Palestina hanya dalam 1 malam, Mi'raj dari bumi sampai ke langit ketujuh, sampai Rob, sampai Mustawa, sampai Sidratul Muntaha hanya dalam 1 malam, pulang balik, artinya Rasul diperjalankan Allah. Karena kalau berjalan sendiri tidak mungkin. Saya tadi berangkat dari rumah jam 7, karena kata Pak Handoyo jam 8.15 sudah dimulai. Saya antisipasi khawatir macet.
Pas mau berangkat ada semut masuk ke saku saya, nggak bilang-bilang. Saya berangkatlah dari Arsamani ke sini dan sampai di sini tadi jam 8 kurang, selesai pengajian kira-kira jam 9-an, berarti jam 10 saya sudah di rumah. Turun dari rumah, misalkan semut itu keluar dari saku saya. Kata semut yang ada di rumah, temannya semut yang ikut ke saya nanya, kamu dari mana? Saya pulang dari Polrestabes. Ngapain? Ikut ngaji sama Pak Ustaz. Kata semut yang di rumah, kalau dia pakai otak semut, dia bertanya lagi, kamu jam segini udah pulang dari Polrestabes, jam berapa kamu berangkat? Jam 7 berangkat dari Arsamani, jam 10 sudah di Arsamani. Kata semut yang di Arsamani, kalau pakai otak semut mau percayain Pak. Kira-kira semut dari rumah saya, dari Arsamani ke sini, balik lagi ke Arsamani 2 jam sampai mau kamu sih numpang sorangan. Tidak mungkin Pak. Belum di flyover Pelangi di sana macet, belum di Jalan Jawa ikut apel dulu, wah tidak akan sampai 2 jam. Tapi karena semut ikut ke saku saya pun tidak jalan kaki tapi pakai mobil, maka yang terjadi perjalanan mobil. Itulah analogi kecil bagaimana Rasul diperjalankan Allah. Makanya Isra wal Mi'raj tidak cukup kita pikirkan, tapi harus kita imankan. Dalam hidup pun tidak cukup hanya kita pikirkan, ada yang harus kita imankan. Karir, kalau berjalan sendiri sekemampuan kita. Jabatan, kalau berjalan sendiri sekemampuan kita. Tapi kalau kita berusaha untuk diperjalankan oleh Allah, maka ada lompatan-lompatan. Yang hari ini punya jabatan, yang hari ini punya kedudukan, yang hari ini punya tugas. Kalau kita melibatkan Allah, maka akan terjadi lompatan-lompatan karena Allah akan memperjalankan kita. Dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, "Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika." Tidak akan gagal, tidak akan bangkrut, tidak akan pailit apapun yang apabila engkau melibatkan Allah dalam meraihnya. Wala tayassar matlabun, tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan. Anta talibuhu bi nafsika. Apapun yang kau cari, kalau engkau mencarinya hanya mengandalkan diri sendiri. Tahun 2005 saya punya kenalan namanya Jenderal Edi Danadi, waktu itu Irjen, baru Jenderal bintang 2. Ada masalah, beliau selalu memanggil ustadz-ustadz, kiai-kiai untuk ngaji bareng. Alhamdulillah dalam karirnya mendapatkan percepatan. Waktu Komandan Kodiklat saat itu Jenderal Gatot Nurmantio bintang 3 waktu itu. Ternyata rahasianya beliau melibatkan Allah dengan adanya anak yatim yang beliau tampung untuk dibiayai dan dibesarkan. Terjadi lompatan-lompatan sehingga menjadi kasat, menjadi panglima dan seterusnya. Ini contoh-contoh kecil yang ada di tanah air. Bagaimana kalau kita diperjalankan Allah, di situ ada percepatan. Maka untuk agar hidup kita diperjalankan Allah, kuncinya ada dalam sholat. Saking pentingnya sholat, perintahnya langsung Allah memanggil Rasul. Saking pentingnya sholat, maaf, Rasul pernah ditanya, ya Rasul, apa yang membedakan seseorang itu kafir atau muslim? Kata Rasul, sholat. KTP-nya Islam, ngakunya Islam, kawinnya Islam, gaulnya Islam, tidak sholat bukan Islam. Itu kata Rasul. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Hajinya bagus, umrohnya bagus, zakatnya bagus, saumnya bagus, sholat tidak diterima semuanya. Makanya sholat luar biasa penting. Saking pentingnya sholat, tidak bisa sambil berdiri sambil duduk, tidak bisa sambil duduk sambil berbaring, tidak bisa sambil berbaring dengan isyarat, tidak bisa dengan isyarat maut namina disolatkan. Bagi saya kan dalam perjalanan bisa dijamak, saya kan dalam tugas bisa dijamak. Asar tarik ke zuhur, waktunya mepet Pak Kiai, jamak qashar. Jamak takdim dan qashar berarti asar zuhur 2 rakaat, asar tarik ke zuhur 2 rakaat. Jamak tahir, zuhur tarik ke asar. Zuhur 2, asar dulu, asar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat.
Tapi jangan maghrib sama subuh, karena yang bisa dikosor itu ar-rubaiyah, yang 4 rakaat. Wah, nggak pakai jabar boleh dikosor nih, maghrib 1 rakaat setengah, nggak boleh. Subuh 1 rakaat beda dulu, nggak boleh. Yang bisa dikosor itu yang 4 rakaat. Saking pentingnya sholat sampai begitu, Pak. Bahkan kalau kita ingin menjadi orang Islam, sholatnya harus 5 waktu. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, baru Islam. Isya sholat, subuh tidak, lohor sholat, asar sholat, maghrib sholat, bukan Islam, hilang. S-nya nggak ada. Isya sholat, subuh tidak, lohor tidak, asar sholat, maghrib sholat, bukan Islam, iyal. S dan L-nya tidak ada. Makanya kalau kita ingin menjadi orang Islam harus 5 waktu. Baik, itu bahasan pertama, betapa pentingnya sholat dan perintah sholat. Yang kedua, bagaimana kita hidup ingin diperjalankan Allah. Kembali, Isra Mi'raj tidak bisa hanya dipikirkan, tapi harus diimankan. Perjalanan luar biasa. Hidup kita pun sama, Pak. Tidak semua bisa kita pikirkan. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan otak, maaf, banyak orang yang otaknya lebih pintar dari kita. Kalau kita hanya mengandalkan relasi, maaf, banyak orang yang relasinya lebih dari kita. Kalau kita hanya mengandalkan harta, maaf, banyak orang yang hartanya lebih dari kita. Kalau kita hanya mengandalkan jabatan, banyak orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita. Yuk, dengan sholat kita andalkan yang punya semua itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Temanya sangat menarik tadi ya. Siang hari ini bagaimana hikmah Isra wal Mi'raj menjadikan kita sebagai polisi, sebagai Polri yang memiliki kedisiplinan, yang apa tadi? Memiliki kualitas kinerja apa? Nah, itulah saya nggak bisa lihat sebenarnya. Itu aja ya. Bagus. Nah, semua itu ada dalam sholat. Yuk kita lihat. Sholat kenapa menjadi kunci keberhasilan Rasulullah, umat Rasul? Karena sholat itu digambarkan dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Sholat itu harus berdampak dalam kehidupan kita, bekas sujud sholat. Bukan berdampak di natarana hidup lain. Kita mah biasa pakai sedotan, pakai sedot ini jadi hidup. Kata Nabi, sajadahna anu basirnya digisek-gisek biasa tarana hidup. Itu bukan jaminan. Boleh jadi rajin tahajud, rajin sujud, jidatnya menjadi hitam, boleh. Tapi bukan itu sebetulnya. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, orang yang mendirikan sholat hidupnya berdampak. Dampak sujud itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sujud kepala kita posisinya lebih rendah dari tempat keluar kotoran kita. Bercanda dengan teman, kita pukul pundaknya, masih senyum. Bercanda dengan teman, kita pukul pantatnya, masih senyum. Coba bercanda dengan teman, kita pukul kepalanya, marah teman kita. Kepala ini berharga. Negara ada kepalanya, kantor ada kepalanya. Ternyata dalam sujud, kepala lebih rendah dari tempat keluar kotoran kita. Cek Sundama, sirah leuwih handap tinimbang bujur. Kepala kita di bawah pantat kita. Apa artinya? Hikmah dari keutamaan sholat, kita sebagai umat Islam dalam hidup harus selalu melibatkan Allah, harus selalu tawadhu di hadapan Allah. Salah satu orang sombong itu gak mau berdoa. Makanya kunci hikmah dari Isra Mi'raj, yuk kita dirikan sholat dan jadilah kita orang-orang yang ahli dalam berdoa. Allah bahulama segala pakai doa, nyisiran pakai doa, sisir air, sisir sikat, surikat, panarik tangan, maka siap, maka luncip, awaking, kasep sorangan. Orang dulu kamu musuh ayah doa, itu kamu musuh ini mualnya, insya Allah mual. Tetangga simpulin jadi tukang musuh, kok senang gitu. Pagi-pagi mancing, siang main HP, malam dengerin ceramah. Di ceramahan rumah main tanah. BSPA, gas dulu, udah pas saya nanggung supaya bapak. Ternyata mancing pun dulu ada doa-doanya.
insya Allah ya. Saya nggak kasih di sini takut nanti jadi pada senang mancing. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Lihat bagaimana Pangeran Diponegoro, bagaimana Panglima tertinggi Jenderal Sudirman, bagaimana para pahlawan dalam memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan jujur mereka menuliskan dalam Undang-Undang Dasar 45, berkat rahmat Allah yang Maha Esa Republik Indonesia merdeka. Kenapa? Kalau pakai otak impossible, kalau pakai akal mustahil. Pasukan Maryam terkalahkan oleh pasukan bambu runcing, mustahil. Tapi dengan takbir, dengan melibatkan Allah, dengan doa-doa para ulama, dengan doa-doa orang soleh, dengan munajat para pahlawan, 17 Agustus 1945 menjadi saksi keberhasilan Republik Indonesia merdeka. Libatkan Allah. Makanya dari mulai keluar rumah baca doa. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa jaminan dari Allah? 3, melalui jaminan Rasulullah. Siapa orang membaca doa tadi, yang pertama hudita, dari mulai keluar rumah sampai kembali ke rumah akan dibimbing oleh hidayah Allah. Mual kabogodo, mual katipu, mual salah jalan. Baca doa ini. Yang kedua kata Nabi, orang yang membaca doa tadi, saya harus cek dulu bisa nggak doa tadi Pak? Ayo bareng. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu baca setiap keluar rumah, jaminan 3. Ini bukan jaminan dari saya, dari Rasul, dari Allah. Yang pertama hudita, Allah jaga dari mulai kita berangkat sampai pulang akan ada dalam hidayah Allah. Yang kedua, wahu kita, dari mulai keluar rumah sampai kembali ke rumah Allah akan jaga kita. Baru berapa hari ya anggota kita ada yang meninggal, belum lama ada yang meninggal lagi tugas. Kalau tidak duduk diduduk, kalau tidak jatuh kena timpa. Kita tidak tahu di mana akan meninggal. Kita tidak tahu musibah di mana akan datang. Baca doa tadi, insya Allah wawu kita, Allah jaga kita. Yang ketiga, orang yang baca doa tadi wakupita, dari mulai keluar rumah sampai kembali ke rumah semua kebutuhannya dipenuhi Allah. Butuh jabatan naik, Allah penuhi. Butuh relasi yang baik, Allah penuhi. Butuh atasan yang baik, Allah penuhi. Butuh bawahan yang baik, Allah penuhi. Karena di satu instansi itu perlu atasan, perlu bawahan. Tidak mungkin di Polrestabes hanya atasan saja, dan tidak mungkin di Polrestabes hanya pakai bawahan saja. Harus pakai atasan. Atasan, bawahan perlu. Tidak mungkin di Polrestabes hanya pakai atasan, harus pakai bawahan. Apa jadi kesana? Ada yang dimuliakan Allah, jadi doa itu luar biasa. Nah, orang yang mendirikan sholat, setiap aktivitasnya pasti mengawali dengan doa. Yang kedua, sholat itu disiplin Pak. Bahkan sholat yang paling baik adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Makanya yang paling bagus kerja itu, fingerprintnya itu paling awal. Disiplin masuk kerja, disiplin dalam kerja. Ada atasan, tidak ada atasan, pribadi orang yang mendirikan sholat tahu Allah memantau kita. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tak pernah lalai sedetik pun. Maka kondisi apapun tidak akan diisi dengan main game, dengan hal-hal yang tidak. Kita fokus dalam kerja dulu. Setelah kerja ada waktu istirahat, silakan. Mau makan, mau apapun, mau update silakan. Waktu kerja disiplin. Dalam sholat tidak boleh kita berkata-kata selain bacaan sholat. Kita baca sesuatu yang bukan bacaan sholat, batal. Misalkan sedang sholat, di sebelah kita ada makanan, kucing lewat, kata kita hus, batal. Karena hus itu di luar bacaan sholat. Makanya orang tua dulu pinter, pas lagi makan di sebelahnya ada kucing, biar kabur dia baca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, lari itu kucing. Orang dulu pinter juga. Tapi ada kalau ikut jalan. Salat ya kucing, kalau aku bilang sih, malikin nasi jadi keluas ya kucing. Artinya apa? Orang yang mendirikan sholat fokus dalam kerja.
Tugas saya hari ini apa? Gitu. Nggak boleh sedang sholat kita memikirkan selain Allah saja sudah gugur khusyuknya. Apalagi berkata-kata di luar bacaan sholat. Khusyuk. Kalau bisa sujud terakhir itu sampai nangis, karena itu saat terdekat kita dengan Allah. Kata Rasul, saat terdekat seorang hamba dengan Allah adalah saat sujud. Makanya sujud terakhir itu perpanjang, Pak. Kalau perlu nangis. Tapi nangisnya ingat dosa. Jangan kayak dulu di Kuningan ada kakek-kakek sedang sujud terakhir dalam tahajud nangis. Kuinjuna tadi toya kaki kunaon nangis sambil miting sujud. Dan yang saya jangkau tai naik. Eta mah rek cengkat hese jangkau naik. Kalau Pak, karena nggak ada jangkaunya, saya yang naik. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu sholat awal waktu, kerja itu disiplin. Berbuat selain bacaan sholat tidak sah. Artinya fokus Pak, ngadap istri fokus, ngadap suami fokus, makan keluarga itu fokus. Dulu saya ingat orang tua masih hidup, almarhum bapak saya, kalau mau makan tuh dikumpulin anak-anak satu meja makan, nanya istri, maaf ya, akan bisa ngahul-ngahdir, ada dialog ke anak yang paling gede gimana, pesantren kamu sudah hafal berapa juz, sudah hafal hadis berapa, yang masih kecil gimana kamu sekolah, ada dialog dulu. Sedang makan itu fokus. Ayo nama Pak, maaf lagi makan, begini kalau HP, begini kalau HP. Rek sare we suami istri mau HP dua-duanya. Ditutupan ku simut burung di jalan ada dua. DJ update Allah. Coba kali-kali kita fokus. Kemarin saya baru pulang dari Australia. Sebelumnya ke Yordania, saya tausiah di 10 kota besar dari mulai Sydney, Melbourne, Brisbane, Darwin, Canberra, Malambung, Cibiu. Di Melbourne itu ada seorang kaya raya, dia itu pernah diajak dialog oleh anaknya. Ternyata anaknya itu saking inginnya ketemu sama orang tua, sehingga tiap pulang kerja dia menatap orang tua dan menanya orang tuanya, tapi bapaknya itu acuh. Di akhir pekan anak itu bertanya, wahai ayahku, saya boleh tahu nggak apa anakku? Kata ayahnya, aku ingin tahu bapak dibayar per jam berapa sama perusahaan. Dengan bangga bapaknya bilang, saya digaji $100 per jam, berarti 1 juta ya kurang lebih per jam ya. Oke Pak, terima kasih. Masuklah sang ayah, anak pun masuk. Minggu depan 2 anaknya sudah ada di depan rumah dengan membawa uang $200. Apa kata anaknya? Ayah, izinkan Ananda berdua membeli waktu ayah 2 jam saja untuk saya. Jangan sampai seperti itu Pak. Anak juga perlu fokus. Ada waktunya kita fokus dengan anak, fokus dengan istri, fokus dengan keluarga. Ini hikmah dari sholat. Kita harus fokus. Kemudian dalam sholat ada salam. Salam ke kanan, assalamualaikum. Salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah. Yang harusnya assalamualaikum. Jadi kalau nggak kuat kentut Pak, sampai assalamualaikum boleh. Di widi tahiyat terus ditahap. Deng. Apa yang kentut? Tahu kentut Pak? Ada 3, ada ngi, ces, kut. Kalau ngi kita pernah antara bau dan suara saya. Kalau ces suara tapi mabok luar biasa. Kalau dulu mah tarik sepuluh amban. Dari mulai tahiyat udah buka kita kelakuan. Pas imam salam, assalamualaikum, kita pun assalamualaikum, sah salat. Walaupun belum warahmatullahi wabarakatuh, belum nengok ke kanan, nengok kiri itu sah. Cuma jangan sama dadak ya. Assalamualaikum. Ada yang suka assalamualaikum, nggak boleh pakai dada. Dada harus tetap ke kita. Apa makna salam? Kita harus menjamin hidup kita menjadi keselamatan bagi orang lain. Bapak-bapak yang jadi Polri saat ini, tanamkan dalam hati, saya hidup ingin bermanfaat bagi orang lain. Kita jaga satu kecamatan itu jadi aman. Semua yang ibadah di kecamatan itu pahalanya Allah berikan juga kepada kita. Man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sakecamatan Antapani aman sholat karena hadir kita, pahala mereka Allah beri kepada kita. Kalau kita jaganya, kita dinasnya karena Allah. Mau bisa urus sholat, kamu udah aman. Di Palestina, di Gaza, lagi sujud, saya kemarin di Aqsa mau masuk saja jam 3 dibuka, jam 3 kurang 5 menit, laras panjang kepala saya. Di kita aman, kapanpun sholat. Maka
jaga keamanan, itu barokah luar biasa. Yang kedua, niatkan dalam hati kita jadi Polri ini untuk menjadi kemanfaatan bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan hanya untuk diri, bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk umat, untuk masyarakat Indonesia. Apa yang akan terjadi kalau bapak dan ibu hidup untuk kepentingan orang lain? Tidak akan pernah ketemu dengan macet, tidak akan pernah ketemu dengan lampu merah. Saya bawa mobil pribadi karena nggak dikawal, ketemu macet saya harus ikut ngantri Pak. Kalau saya nerobos diteriakin orang. Ada lampu merah saya nerobos, saya ditilang Pak karena itu pelanggaran. Karena saya mobil pribadi. Coba mobil ambulan, coba mobil pemadam kebakaran. Karena mobil itu kemanfaatannya bukan untuk pribadi, tapi hadirnya ambulan untuk kepentingan orang lain. Ambulan dan pemadam kebakaran kepentingan orang lain. Sedang macet, ada ambulan nerobos, orang ngasih jalan. Ada lampu merah, pemadam kebakaran nerobos, polisi mana yang berani nilang? Artinya apa? Hidup itu kan Allah pergilirkan Pak. Tidak semuanya mudah, ada kalanya susah. Dalam kondisi susah, kalau hidup kita untuk kepentingan orang lain, Allah berikan kemudahan. Makanya kata Rasul, ta'arraf ilallah birroho ya'rifka bisidah. Datanglah kalian kepada Allah tatkala kalian sedang sukses, sedang berhasil, sedang sehat. Ya'rifka bisidah. Suatu ketika kalian ada masalah, suatu ketika kalian sakit, suatu ketika kalian tidak punya apa-apa, Allah akan datang kepada kita. Alhamdulillah. Jadi sholat akan menjadi percepatan bagi kehidupan kita. Yang terakhir, dalam sholat ada tumaninah. Tidak sah sholatnya, tidak sempurna sholatnya kalau syarat rukun tidak terpenuhi, termasuk di dalamnya tumaninah. Apa itu tumaninah? Proporsional, profesional. Likulli maqam maqam wa likulli maqam maqam. Ada tempat di mana kita harus berbahasa A, ada bahasa di mana kita sampaikan di tempat A. Ya. Kemudian profesional dan proporsional, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Hikmah sholat banyak sekali, luar biasa. Namun keterbatasan waktu, intinya kalau kita ingin diperjalankan seperti Rasul tidak perlu berbulan-bulan, tidak perlu ratusan tahun, tidak perlu lama-lama dalam perjalanan Isra Mi'raj, bolak-balik hanya laila setengah malam. Kenapa? Karena Rasul diperjalankan Allah. Yang hari ini punya karir, yang hari ini punya jabatan, adik-adik yang hari ini masih dalam masa pendidikan atau yang baru masuk dan lain sebagainya, kalau kita ingin diperjalankan Allah, maka kuncinya ada dalam sholat yang berdampak tadi, ya. Bahkan sebelum sholat pun kita harus punya wudhu, harus bersih, harus suci. Artinya hidup kita pun harus bersih, harus suci. Banyak hikmah-hikmah sholat. Intinya dalam sholat di situ ada keberhasilan. Di situ ada dialog kita dengan Allah. Inna ahadakum idza sholat yunazi robbahu. Sesungguhnya di antara kalian, kalau kalian sedang sholat, hakikatnya sedang berdialog dengan Allah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa meraih keberkahan Isra Mi'raj. Keluarga kita, harta kita, usia kita, pekerjaan kita, mudah-mudahan diberkahi dan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Polrestabes Kota Bandung dan seluruh jajarannya semoga diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Polri semakin mencintai masyarakat Indonesia dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sebelum doa kita baca tasbih satu kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Silakan dudukkan kepala kita, tutup mata batin kita, bukakan, tutup mata batin kita, bukakan mata batin kita. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari bermohon selain hanya bermohon kepadamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari berharap selain hanya berharap ridhomu ya Karim. Kami berlindung kepadamu dari bergantung
selain hanya bergantung akan pertolongan-Mu ya Rahman. Ya Allah, tolonglah kami dalam urusan rumah tangga kami. Amanahkan kepada kami kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah. Tanamkan di hati kami rasa cinta karena-Mu ya Allah. Kami sangat mencintai putra putri kami. Kami sangat mencintai pasangan kami. Kami sangat mencintai kedua orang tua kami. Tanamkan rasa cinta itu karena-Mu ya Allah. Ya Allah, lahirkan dari kami keturunan yang soleh dan solihah, keturunan yang menjadi investasi bagi kehidupan kami, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tatkala kami menatap ke atas yang ada hanya tanah merah, ke sekujur tubuh yang ada hanya kain kapan dan kapas, saat itu tidak ada yang kami harapkan kecuali doa dari anak-anak kami yang soleh. Solehkan anak-anak kami ya Allah, muliakan orang tua kami ya Allah. Seandainya ayah ibu kami masih hidup, panjangkan usianya dalam keadaan taat kepada-Mu. Seandainya suatu ketika akan Kau ambillah mereka dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Andai orang tua kami sudah mendahului kami, tempatkan mereka di sisi-Mu ya Rabb. Ampuni setiap kesalahannya ya Rahman. Muliakan kedudukannya ya Karim. Ampuni setiap dosanya ya Allah. Izinkan kami berjumpa kembali dengannya ya Rabb. Kami rindu menatap wajahnya. Kami rindu mendengar suaranya. Kami rindu mencium tangannya. Tapi di dunia kami tidak akan pernah berjumpa lagi. Maka pertemukan kami kelak dengannya di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, amanahkan kepada kami bekal untuk beribadah kepada-Mu, rezeki yang berkah, rezeki yang banyak, rezeki yang manfaat, rezeki yang membuat kami semakin dekat dengan-Mu ya Rabb. Ya Allah, berkahkan kami, berkahkan keluarga kami, berkahkan keluarga Polrestabes Kota Bandung ini ya Allah. Ya Allah, berkahkan bulan Rajab, berkahkan bulan Sa'ban, sampaikan usia kami ke bulan Ramadan, hasilkan hajat kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tausiah rutin pada asar hari Jumat di TPRI Jawa Barat jam 4:30 subuh di Kompas TV Jawa Barat. Yang punya YouTube Jafar Shadiq TV, IG Snack Video, TikTok Ayyub Jafar Shadiq. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya gitu bagian hatur nuhun, hapunten sampai keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang doa yang telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat diamalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Mohon izin untuk tidak menggunakan tempat karena ada sepatah dan kata dari Bapak Kasubag Polres Kompol Jenderal SKMH CHRA kami persilakan.